Dan pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Ketua Umum Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia, Hipindo, Bapak Budi Harjo Edwansyah. Halo, apa kabar Pak Budi? Selamat sore. Selamat sore, suara saya kedengaran? Baik, Pak Budi memasuki paruh kedua tahun 2026. Bagaimana Hipindo melihat kinerja industri retail nasional nih Pak selama semester pertama ini? Apakah memang hasilnya sesuai dengan ekspektasi begitu Pak Budi? Iya, selamat sore Mbak Sarah. Suara saya kedengaran nggak Mbak Sarah? Suara saya Aman Pak, suara Pak Budi aman, terdengar di studio. aman ya? Soal tadi ada masalah Zoom ya. Iya, Baik, jadi gimana Mbak Sarah tadi agak terganggu suaranya? Bisa diulangi? baik Pak Budi, Halo, bagaimana? eh, Oke. bisa bisa diulangi tadi agak terganggu. Oke, baik Pak Budi. Pak Budi, ini kan memasuki paruh kedua nih Pak, tahun 2026. Nah, dengan adanya ini, bagaimana Hipindo melihat kinerja industri retail nasional selama semester pertama ini, Pak Budi? Apakah memang hasilnya sudah sesuai dengan ekspektasi atau seperti apa, Pak Budi? Iya, untuk semester pertama sesuai dengan adanya Natal tahun baru tuh di Januari masih ada efeknya sampai ke Lebaran, Imlek itu sampai bulan Mei itu bagus ya. Nah, di Juni itu sudah mulai terjadi penurunan. Lalu di Juli ini masih lumayan. Tadi sudah sempat tanya ke teman-teman karena adanya liburan sekolah, jadi masih tertolong dengan adanya event back to school dan holiday. Baik, Pak Budi, ini liburan sekolah kan memang menjadi salah satu momen yang paling ditunggu-tunggu begitu oleh pelaku retail. Nah, bagaimana sih Pak dampak periode liburan sekolah tahun ini 2026 terhadap penjualan dan juga jumlah pengunjung pusat perbelanjaan, Pak Budi? Ya, jadi kalau di Juni itu agak turun, nah di Juli sampai nanti ini kita harapkan Agustus ini dengan adanya liburan tuh traffic agak membaik ya. Jadi banyaknya perputaran manusia dari satu kota ke kota lain, ya juga tidak dipungkiri banyak yang ke luar negeri juga, namun banyak juga yang balik ya dari anak sekolah tuh balik ke Indonesia karena libur ya dari luar negeri. Lalu kota-kota seperti Bandung, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur tuh juga ramai dengan anak-anak sekolah liburan bersama keluarga. Nah, ini sesuai dengan ekspektasi dan kita juga bekerja sama dengan Kemenko, Kemenpar, Kemendak menginisiasi program belanja di Indonesia aja. Nah, harapan kami sampai sekarang ini kami masih pantau, masih teman-teman retail juga di Juli ini masih ada peningkatan dan traffic cukup baik. Baik, cukup efektif begitu ya Pak. Kalau misalnya kita bandingkan Pak dengan periode yang sama di tahun lalu 2025, apakah terjadi pertumbuhan kinerja retail begitu Pak Budi? Ya, kalau semester pertama ini terhadap semester pertama tahun lalu, kalau saya bilang sih hampir sama ya. Jadi ada beberapa kategori yang naik, ada beberapa kategori yang turun. Namun kalau disimpulkan nggak terlalu mencapai target dikarenakan ada juga beberapa kekurangan barang untuk yang import ini sering saya sampaikan masih bermasalah, sedangkan import ini adalah import resmi dan berbarang branded, sehingga banyak yang berbelanja ke negara tetangga, ke Malaysia pada umumnya. Oke, baik Pak Budi. Kalau misalnya kita bisa simpulkan begitu ya, sebenarnya apa Pak penghambat ataupun pendorong dengan adanya kejadian tersebut Pak Budi? Ya, kami mendukung untuk produk-produk import ilegal tuh agar ditindaklanjuti ya. Artinya kami juga sangat dirugikan dengan adanya import ilegal. Namun pada saat produk legal yang untuk investasi buka toko membutuhkan stok dan saat ini banyak investor yang datang ke kami mempertanyakan, jadi ini invest ya, bawa uang, bawa teknologi dan menciptakan lapangan pekerjaan. Yang mereka khawatirkan ini aku nanti kalau buka toko bisa barangnya import nggak ya? Nah, ini yang menjadi masalah. Seharusnya memang untuk investasi awal mereka tidak harus langsung buka pabrik, tapi bisa import dulu setelah 1 2 tahun. Nah, itu bisa dibikin perjanjian kan sebelumnya untuk
mengalihkan sebagian produksinya atau barangnya ke Indonesia. Nah, ini yang susahnya mereka sudah takut dulu nih untuk import karena adanya beberapa peraturan yang memang perlu waktu ya dan ada kuota juga untuk import barang yang resmi. Oke, baik Pak Budi. Kalau misalnya kita bicara dari berbagai sektor retail begitu ya, itu ada banyak sekali kategori usaha. Nah, kategori usaha mana nih Pak Budi yang mencatatkan kinerja paling positif begitu selama semester pertama? Apakah fashion atau F&B atau kebutuhan sekolah atau justru sektor lain nih Pak Budi? Saat ini karena tadi ada Lebaran, ya sektor fashion cukup lumayan ya. Namun memang kalau di rata-rata itu masih di sektor F&B ya. F&B, elektronik ya seperti gadget itu masih mendominasi, lalu kecantikan yaitu panen raya atau TNI seperti dalam apa rangka mendukung alat-alat program ketahanan pangan seperti nasional. Watson gitu-gitu, Guardian, nah, itu semua masih berkembang. Saya ucapkan selamat. Baik, Pak Budi, di tengah kondisi ekonomi yang masih dinamis begitu ya untuk tahun ini, bagaimana Hipindo melihat perkembangan daya beli ataupun pola belanja masyarakat saat ini? Apakah ada perubahan perilaku konsumen begitu Pak Budi? Ya, sebenarnya konsumen retail offline di Indonesia ini market domestik sangat besar. Jadi beberapa brand baru yang masuk bahkan ngantri-ngantri ya itu kan satu sifat mungkin ada yang baru ya. Jadi memang tidak dipungkiri merek-merek lama harus berbenah untuk ganti konsep atau merubah suasana atau branding, rebranding. Namun pada umumnya penduduk Indonesia ini sangat eh, konsumsinya sangat bagus, artinya tinggal diyakinkan kestabilan politik dan kestabilan statement-statement sehingga mereka merasa indeks konsumen untuk belanjanya juga bisa tetap dipertahankan. Itu yang kami lakukan saat ini berdiskusi dengan baik asosiasi maupun pemerintah bahwa saat ini situasi itu untuk berbelanja lagi tepat ya karena di Indonesia ini kan turis-turis juga banyak yang datang dari Malaysia terutama dari China karena dolarnya seperti ini mereka banyak berbelanja. Nah, jangan sampai juga yang penduduk Indonesianya malah keluar negeri. Kita harapkan dolarnya tinggi jangan keluar belanja di Indonesia aja yang kita harapkan seperti itu. Baik Pak, ini menarik sekali tadi terkait kolaborasi begitu ya Pak. Hipindo selama ini aktif berkolaborasi dengan pemerintah, tentunya melalui program untuk mendorong konsumsi domestik. Nah, ini seberapa besar Pak dampak program-program tersebut terhadap pertumbuhan industri retail di Indonesia saat ini Pak Budi? Ya kalau untuk data pastinya kami belum ada, namun dibanding nggak ada program ya, kami belum buat program, ya kami melihat adanya satu payung antar asosiasi mall, asosiasi retail, lalu payung juga antara pemerintah provinsi dengan program Great Sale-nya dengan payung dari pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Ekonomi, Kemenko Equin dan juga Kemenpar Pariwisata dan Perdagangan ada payungnya. Itu paling tidak saya lihat kemarin dari pihak Kemenpar sudah promosi di Malaysia tentang ajakan berbelanja di Indonesia, Indonesia Great Sale pada masa liburan. Nah, ini imbasnya kami melihat turis-turis dari Malaysia banyak juga yang tadi saya sebutkan hadir. Nah, saya lihat ini memang perlu diteruskan, diperkuat, dipertajam untuk menjangkau negara-negara lain yang turisnya bisa berbelanja dan sekaligus liburan kuliner ini meningkatkan devisa kita. Nah, saya lihat juga terakhir bahwa tax refund kami juga udah ajukan bagaimana turis-turis itu bisa mengklaim ya kalau belanja dengan 11% PPN itu dikembalikan. Baik Pak Budi, kalau dari analisis Hipindo begitu, kebijakan apa yang saat ini paling dibutuhkan oleh pelaku retail agar kinerja usaha mereka ini dapat terus tumbuh hingga akhir tahun nanti, Pak Budi? Sering saya sebutkan sebenarnya pertama itu kebijakan nggak usah banyak. Jadi kebijakan apa ya udah jangan terlalu banyak kebijakan. Silakan yang memang sudah resmi dipermudah, dipercepat izin usaha, import ataupun apapun juga karena investasi itu akan membuka lapangan kerjaan. Dan terakhir adalah meminta pemerintah memberikan stimulus
untuk menggerakkan ekonomi secepat mungkin, karena pada bulan ke depan ini sampai dengan bulan 11 itu adalah kami khawatirkan akan terus menurun bila tidak ada stimulus yang diberikan, karena tidak ada event ya, tidak ada liburan, yang terakhir adalah Natal, Tahun Baru. Jadi masih panjang itu sampai bulan 11. Harapan kami pemerintah bergerak bersama asosiasi, rame-rame kita bikin promosi, bikin pameran, bikin konser, ataupun apapun juga agar banyak orang datang dari luar negeri terutama, dan pergerakan orang dari pulau ke pulau sehingga meramaikan retail. Baik, Pak Budi, memasuki semester kedua ini, tentunya momen apa saja sih Pak yang diperkirakan itu menjadi pendorong konsumsi masyarakat? Dan kira-kira ini strategi apa yang sudah disiapkan oleh para anggota Hipindo untuk menyambutnya nih Pak? Kalau semester kedua ini paling kami akan coba di bulan Agustus, itu adalah pesta hari Happy Birthday Indonesia ya kita, atau ulang tahun Indonesia 17 Agustus. Kami Asosiasi Retail bekerja sama dengan Asosiasi Pengelola Pusat Belanja untuk meramaikan suasana Agustus ini. Semoga itu bisa mengangkat, dan paling pasti ya kami mengharap agar barang-barang yang kita ajukan untuk bisa masuk mengisi stok kami untuk persiapan Natal dan Tahun Baru di semester kedua ini, yaitu di November sudah bisa masuk barangnya, sampai Januari tahun depan bisa terpenuhi stoknya. Karena itu sangat penting, service level. Kalau sampai barangnya kosong akan tidak mencapai target juga akhirnya. Baik, Pak, bagaimana sih sebenarnya proyeksi Hipindo terhadap kinerja industri retail hingga akhir tahun nanti 2026? Apakah Hipindo ataupun dari sudut pandang Bapak Budi ini masih optimis terkait target pertumbuhan dapat tercapai begitu, Pak? Kalau melihat laporan bahwa Indonesia itu di 5% kemarin, dan dari China juga di bawah itu, nah kami harapkan sih sebenarnya masih tetap bertahan ya, artinya jangan sampai ada penurunan. Sebenarnya saat ini sudah masuk laporan biaya makin tinggi, sehingga walaupun misalnya ada omset naik, namun terjadi biayanya naiknya lebih besar sehingga keuntungan turun. Nah ini yang kita harapkan, untuk faktor-faktor biaya logistik pengiriman dapat ditekan sehingga harga barang juga tidak sampai terlalu naik. Dan untuk masalah US dollar terhadap rupiah, ya kami percaya bahwa pemerintah bekerja keras untuk bisa menstabilkan. Yang penting adalah kestabilan rate, sehingga kami pada waktu menjual kami mempunyai patokan, jadi tidak kira-kira patokannya berapa, seperti itu. Terakhir Pak Budi, ada nggak pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Indonesia tentunya agar terus mendukung pertumbuhan retail nasional, Pak Budi? Ya kalau saat ini pesan paling ya mari kita coba berbelanja di Indonesia, mau itu produk lokal maupun produk import yang sudah ada di Indonesia. Itu setiap kali kita berbelanja kita menggerakkan ekonomi, dan kita juga memperbanyak ya, untuk asosiasi memperbanyak produk untuk bikinan di Indonesia pasti kita lakukan. Dan mari kita dukung juga merek-merek lokal yang di Indonesia supaya, dan membeli barang-barang yang resmi, seperti itu. Terima kasih. Baik, membeli barang-barang yang resmi begitu Pak Budi. Terima kasih Pak Budi atas dialog dan juga informasinya kepada pemirsa Prime Report hari ini. Salam sehat dan juga sukses selalu Pak Budi. Ya, terima kasih.